Selamat sore, ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Edukasi. Pada hari ini kita akan berbagi bagaimana cara kita merawat pohon alpokat saat musim penghujan seperti ini ya teman-teman. Di tempat kami hampir 3 bulan sampai 4 bulan ini sudah hujan terus teman-teman ya, karena sudah memasuki musim penghujan. Lah bagaimana kita itu merawat pohon alpokat saat musim ke penghujan ya. Tentunya saat musim penghujan teman-teman yang punya pohon alpokat itu yang sudah berumur 3 tahun sampai 4 tahun tentunya tidak bisa dibuahkan, karena pohon alpokat saat musim penghujan ini untuk kandungan nitrogen dari air hujan akan memacu pertumbuhan tunas-tunas baru dari pohon alpokat ya. Nah teman-teman, ketika budidaya pohon alpokat saat memasuki musim penghujan jangan terlalu enak ya, karena tentunya saat musim penghujan kita tidak repot-repot untuk menyiram air, tapi kita harus waspada dengan adanya air hujan yang berlebihan. Tentunya ketika pohon alpokat yang sudah berumur di atas 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun atau mungkin 5 tahun ya, ini kalau kebanyakan air nanti bisa akarnya busuk. Tentunya ketika akarnya busuk dan kena penyakit jamur, kalau nggak salah itu Phytophthora ya, akan mengakibatkan pohon alpokat yang kalian tanam ataupun kami tanam ini bisa mati. Lah bagaimana kita itu mensiasati saat musim penghujan seperti ini ya? Yang paling penting yaitu memperbaiki parit pembuangan air hujan ya. Jangan sampai air hujan itu menggenang terlalu lama di area akar ataupun gundukan pohon alpokat ya. Pada bulan Januari ini kita sudah melakukan pembersihan gulma dengan cara dipotong rumput, terus dengan cara kita semprot dengan herbisida. Yang terakhir kita lakukan pembuangan air dengan perbaikan parit teman-teman ya. Contoh perbaikan parit ya, ini tadi siang ya kita melakukan perbaikan parit seperti ini ya teman-teman. Jadi karena di tempat kami ini MDPL-nya sekitar 400 sampai 600 ya. Tentunya di tempat kami ini kebunnya teras siring ataupun miring teman-teman. Terus ini kita lakukan dari pojok utara sampai pojok selatan. Nanti rencana akan kita bikin parit yang agak dalam berguna pembuangan air dari bedengan ataupun lahan pohon alpokat sebagai contoh ya. Ini ya teman-teman, ini kan sana ada pohon alpokat, sini ada pohon alpokat, tapi di sana tidak ada pembuangan teman-teman. Lah nanti air ini akan kita buang ke sini teman-teman ya. Lah nanti akan menyatu di parit ini ya, nanti akan terbuang menjadi satu di pembuangan parit, nanti tembusnya di sungai ya teman-teman. Nanti mungkin ke depan kalau memang parit ini tidak bisa menampung pembuangan air hujan ya dari atas sana teman-teman, nanti mungkin kita akan tambahkan bagaimana air hujan ini tidak terlalu menggenang terlalu lama di kebun kami yang paling bawah. Karena ya teman-teman, karena apa? Karena tahun kemarin pohon alpokat di desa wisata edukasi ini ya, yang paling bawah ini banyak ataupun rawan mati ketika memasuki musim penghujan. Sebagai contoh ya, di paling bawah ini ada beberapa sulaman teman-teman, karena saat musim penghujan seperti ini air dari atas sana ya teman-teman, itu dari kampung itu menggenang di sini ya teman-teman. Akhirnya terpaksa ya kita perbaiki parit ini ya. Parit ini pembuangan utama ya teman-teman. Nanti lihat kondisi ketika nanti air hujan ini tidak
bisa ataupun parit ini tidak bisa menampung air hujan, akan kita bikin lagi di tengah sana mungkin ya teman-teman. Nah, yaitu yang perlu diwaspadai teman-teman ketika memasuki perawatan pohon alpukat saat memasuki musim penghujan. Nah, tadi saya katakan di petak paling bawah di tempat desa wisata edukasi ini banyak yang mati ya. Contohnya sulamannya itu saya hitung ya teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang paling bawah ini di desa wisata edukasi ini yang mati tahun kemarin karena kebanyakan air hujan ini ada 6 teman-teman. Berbeda yang ada di atas ya. Bahkan yang di atas itu tidak ada beberapa ya, paling mati 1, 2 teman-teman. Berbeda dengan yang di bawah. Karena apa? Disebabkan air hujan dari kampung itu menumpuk di kebun kami teman-teman ya. Itu ya, itu salah satu bagaimana kita itu mensiasati pohon alpukat saat memasuki musim penghujan. Ini salah satu contoh pohon alpukat jenis kuba yang baru berumur berapa bulan, 4 bulan teman-teman ya. Ini jenis kuba yang ini umur 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Ini jenis peluang teman-teman. Yang ini umur 1 tahun, alpukat jenis gading ya teman-teman. Ini umur 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Ini jenis alpukat aligator ya teman-teman. Ini kita perlihatkan yang sebelah sini ya. Lah kenapa kita lakukan perbaikan parit saat musim penghujan seperti ini ya? Karena kemarin berapa hari yang lalu ya, sekarang hari Senin, kemarin hari Sabtu atau hari Jumat ya teman-teman, di tempat kami itu hujan deras. Akhirnya kita terpaksa main di kebun. Lah ternyata ya teman-teman, di tempat ini air hujan itu menggenang sangat banyak dan tidak ada pembuangannya. Akhirnya pohon ini mati dan kita sulam. Sekarang sudah berumur 1 tahun. Ini jenis gading ya teman-teman. Ini juga jenis gading ya. Terus tentunya perawatan ketika teman-teman saat memasuki musim penghujan ini, jangan lupa lakukan perawatan menggunakan insektisida, fungisida, ditambah dengan perekat ya. Terus untuk pestisidanya teman-teman itu perbanyak untuk jenis fungisida, karena untuk saat musim penghujan tentunya pH ini akan turun dan bisa mengakibatkan tanah ini pH asam ya. Ini bisa mengakibatkan jamur-jamur itu bertumbuh di area batang. Lah kalau teman-teman punya ide ya ataupun punya dana, punya rezeki, teman-teman bisa tambahkan dengan kapur dolomit. Bertujuan kapur dolomit ini akan menormalkan pH dari tanah tersebut ya. Tadi kita lakukan perawatan setiap 15 hari menggunakan insektisida, fungisida. Terus untuk pemupukan kita tetap lakukan selama pohon alpukat ini umur 2 tahun. Kita lakukan pemberian pupuk NPK. Kita selalu menggunakan pupuk NPK teman-teman. Belum menggunakan pupuk pertumbuhan ya. Kita lakukan pemupukan selama 1 bulan sekali menggunakan NPK 1616. Dan pupuk kandang kita lakukan ketika memasuki musim kemarau dan memasuki musim penghujan seperti ini ya. Kita lakukan setiap 6 bulan sekali ya. Kita sambil pulang karena sekarang sudah hampir jam 4:30 lebih ya. Kita akan jalan ya. Mungkin teman-teman yang penasaran di kebun kami ya. Ini kita naik ke atas sebentar teman-teman ya. Nah ini ya, ini yang petak nomor 2 dari atas ya, dari bawah ya. Ini jenis peluang teman-teman ya. Yang ini kita belum bersihkan gulmanya teman-teman ya. Ya itu ya teman-teman, ketika teman-teman menanam pohon alpukat memasuki musim penghujan, jangan terlena ya dengan air hujan ya. Sebaiknya teman-teman air hujan itu jangan mengenang terlalu lama di area batang pohon alpukat. Dan ketika memasuki musim kemarau, pohon alpukat ini tentunya akan membutuhkan air ya.
lalu teman-teman bisa disiram ya. Ini mati teman-teman ya, kita ganti menggunakan durian jenis durian OC ataupun Blackthorn ya. Saya kira untuk mensiasati ataupun solusi bagaimana merawat pohon alpokat saat musim penghujan dengan perbaikan parit biar pohon alpokat yang kalian tanam ini tidak mati disebabkan air hujan, bermanfaat bagi kita semua.